Assalamualaikum, halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban TVRI Live Streaming untuk hari Selasa 19 Januari 2021 kelas 1 sampai 2 SD. Sebelum mulai jangan lupa diklik subscribe dan diklik lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat updatean terbaru dari channel ini ya. Untuk kelas 1 ini masih memakai modul belajar siswa yang sama dengan tema 5 Alam Indonesiaku dan subtema 3 Pulauku. Untuk sinopsisnya, materi kelas 1 ini, pada episode kali ini Maya mengajak kita untuk melihat laut. Apakah ketika hari libur, teman-teman pernah berlibur ke pantai? Yuk kita mencari tahu apa yang dekat dengan tempat tinggal kita. Berikut adalah muatan materi pembelajaran literasi, numerasi, dan penguatan karakternya. Untuk soal literasi pertama ini, ayo menulis. Sekarang saatnya untuk melakukan kegiatan menulis dan menggambar di buku kerja. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi dudukmu. Yang pertama, gambarlah siapa yang kamu sukai dari cerita ini. Dan yang kedua, tuliskan mengapa kamu menyukainya. Nah, ini mengapa kamu menyukainya ditulis dengan sesuai pendapatmu ya. Di sini karena menggemaskan dan memiliki rasa yang ingin tahu yang besar. Terus yang ketiga, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai, dan yang keempat, tuliskan bagian cerita yang kamu sukai. Ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Untuk soal literasi kedua ini, ayo berlatih. Pilih salah satu suku kata yang tepat untuk melengkapi kata di bawah. Kamu bisa membaca kembali buku Walam Senang Membaca untuk membantu mengerjakan soal-soal di bawah ini. Tulis jawaban di buku kerjamu ya. Ini yang pertama adalah titik-titik kan kue, ini bisa makan kue. Yang kedua di bawah titik-titik pohon, jadi ini pohon. Yang ketiga adalah ibu titik-titik ru, ibu guru. Yang keempat adalah membaca titik-titik ku, buku, membaca buku. Nah, ini tentang ayo mengira. Yang pertama adalah amati buku tulisanmu. Apakah panjang buku lebih dekat ke 10 tusuk gigi atau 20 tusuk gigi? Apakah lebar buku lebih dekat dengan 5 tusuk gigi atau 10 tusuk gigi? Nah, yang kedua, tuliskan perkiraanmu, kemudian ukurlah, kerjakan pada buku kerja tulismu. Nah, kalau di sini kalian kesulitan untuk membaca karena kurang jelas, kan kalian ada bukunya ya. Untuk soal numerasi kedua ini, yang pertama adalah cobalah kamu berdiri di Jalan Kartini menghadap ke arah pelabuhan. Nah, kemudian lengkapi tabel berikut. Begitu juga yang nomor 3, cobalah berdiri di Jalan Pulasaren menghadap ke arah laut dan lengkapi tabel berikut. Nah, ini ada kunci jawabannya. Yang pertama adalah informasi center, satu kotak persegi, yaitu stasiun kereta, motel, dan Masjid At-Taqwa. Kemudian untuk soal numerasi ketiga ini, perhatikan peta di bawah ini, perhatikan di buku kalian ya. Yang pertama, cobalah berdiri di Jalan Yudhistira menghadap ke Jalan Cendrawasih, beri tanda V pada tempat atau lokasi yang ada di sebelah kananmu. Kerjakan pada buku kerja ada tulisanmu. Tentukan jarak tempat lokasinya dari tempatmu berdiri. Nah, berikut adalah kunci jawabannya. Nah, lihat kalian ada tanda centang Pura Puseh dan Jalan Sahadewa, kemudian Pura Pajan dan Pura Puseh, kemudian tanda V pada tempat atau lokasi yang ada di sebelah kananmu. Tentukan jarak tempat lokasinya dari tempatmu berdiri. Untuk kelas 2 ini kalian bisa melihat modul belajar siswa ini tentang tema 5 Alam Indonesiaku, subtema 3 Pulauku. Untuk sinopsisnya, episode kali ini petugas Bonbin akan mengajak Amon dan teman-teman di rumah untuk melakukan kegiatan literasi seperti membaca cerita, menjawab pertanyaan tentang cerita dari bacaan berjudul Mantel Emas. Hewan apa yang sebenarnya dimaksud dengan mantel emas dari tanah Papua ini? Ini masih tentang mantel emas seperti yang hari Senin kemarin ya. Berikut adalah muatan dan materi pembelajaran literasi, numerasi, dan penguatan karakternya. Ayo menulis ini sekarang, saatnya kamu melakukan kegiatan menulis dan menggambar di buku kerja. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi dudukmu. Yang pertama ini ada dalam judul buku. Yang kedua, gambar dan tulis apa yang terjadi pada awal cerita. Nah, yang ketiga, gambar dan tuliskan apa yang terjadi selanjutnya. Yang keempat, gambar dan tuliskan apa yang terjadi pada akhir cerita. Seperti biasa, kalau kalian merasa ini tidak jelas,
Kalian punya bukunya, kalian lihat di situ ya. Ini jawabannya. Yang pertama, judul bukunya adalah Mantel Emas. Yang kedua, siswa menggambar sesuai pendapatnya. Contohnya, mantel emas menaruh buku burung cendrawasih ke dalam kantung ibunya. Yang ketiga, siswa menggambar sesuai pendapatnya. Ini contohnya. Yang keempat, siswa menggambar sesuai dengan pendapatnya. Contohnya seperti berikut. Yang pertama ini, Amon menyiapkan bekal sekolah untuk adiknya, Susan. Yang kedua, aduh, teriak Susan. Yang ketiga, terima kasih kak, kata Susan. Yang keempat, Susan bangga mempunyai kakak seperti Amon. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama ini adalah koma. Yang kedua, kata seru. Yang ketiga ini adalah tanda petik. Yang keempat adalah tanda titik. Untuk numerasi pertama, ayo mengira disediakan satu kotak dan satu kaleng. Siswa mengira apakah panjang kotak lebih dekat dengan 20 cm atau 30 cm, lalu mengira apakah panjang kaleng lebih dekat 30 atau 40. Setelah mengira, siswa mengukur panjang kotak dan kaleng dengan penggaris. Siswa menentukan apakah perkiraannya tepat atau tidak. Untuk soal numerasi kedua ini, kalian bisa lihat di lembar kerja. Yang pertama ini adalah bentuk sudut siku-siku dengan menggunakan lengan atas dan lengan bawah. Yang kedua, bentuk sudut siku-siku dengan menggunakan 2 jari. Dan kelima, temukan 5 sudut siku di sekitarmu dan gambarlah. Ini contohnya ada gambar jam dinding. Nomor 4, buat denah dalam sistem berpetak ABCD dengan serta 1, 2, 3. Kemudian tentukan 3 perjalanan dari suatu bangunan ke bangunan lainnya dan sebutkan arahnya. Dan berikut adalah kunci jawabannya. Perjalanan Balai Kota ke Museum Perjuangan ini jarak arah A4 ke A1, 3 petak ke belakang. Balai Kota langsung ke BTM, B4 ke D4, 3 petak ke kanan. Balai Kota ke BTM melalui stasiun ke Bogor, A4 ke A3 ke D3 ke D4. Silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian ini ada lagi, ayo berlatih. Perhatikan 4 lokasi taman dalam suatu kota. 1. Jarak yang paling jauh dari mana ke mana. Yang kedua, bagaimana perjalanan dari Taman Ungu ke Taman Kota. Ketiga, bagaimana perjalanan dari Taman Hijau ke Taman Kota. Kemudian yang kedua, tentukan jarak dan arah dari kantor kelurahan ke sekolah. Dan kedua, dari rumah ke toko dengan menyeberangi sungai. Yang ketiga, dari sekolah ke kantor kelurahan. Dan tentukan perjalanan dari rumah ke Taman Kuning melalui Taman Kota. Yang kedua, tidak melalui Taman Kota. Nah, yang pertama ini A, jarak paling jauh dari Taman Hijau ke Taman Kuning. Yang B, dari Taman Ungu ke Taman Kota, perjalanannya 2 petak ke depan lalu 2 petak ke kiri. Yang C, Taman Hijau ke Taman Kota, perjalanan 1 petak ke kanan lalu 2 petak ke depan. Berikut seterusnya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.